Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota yang merupakan pintu gerbang Indonesia bagian timur. Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Makassar saat ini dihuni oleh sedikitnya 1.508.154 jiwa sesuai hasil sensus penduduk tahun 2020. 82% diantaranya adalah beragama Islam. Seperti pada umumnya kota yang sedang berkembang, pembangunan gedung bertingkat semakin marak. Namun di balik gedung-gedung pencakar langit tersebut, terdapat perkampungan penduduk yang cukup padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun saat ini Anda berada. Kita berjumpa kembali di acara Jejak Islam. Dan kali ini saya berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar selain dikenal sebagai kota angin mamiri, juga dijuluki sebagai kota 1000 menara. Karena di sini ada banyak sekali bangunan masjid serta pondok pesantren. Namun kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri sebuah pondok pesantren yang cukup unik, yaitu Pondok Pesantren Lorong Raudah. Selamat menyaksikan. Keberadaan lorong di Kota Makassar disebut sebagai basis kehidupan masyarakat kota angin mamiri ini. Lorong menjadi inti dari kehidupan masyarakat urban. Sayangnya, belum banyak yang menyadari betapa pentingnya mengentaskan kehidupan masyarakat lorong, yang justru sebagian besar warga kota tinggal di lorong-lorong, termasuk dalam hal pembinaan akhlak dan pendidikan agama. Salah satu yang berperan dalam hal meningkatkan kualitas beragama bagi masyarakat lorong adalah sosok Ustadz Rahim Mayau yang menjadi penggagas pendirian pesantren Lorong Raudah Indonesia. Tidak terlalu sulit untuk menemui Ustadz Rahim Mayau karena hampir semua warga lorong di sekitar rumahnya mengenal sosok yang sangat bersahaja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya rumah Pak Rahim yang mana ya? Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Ustadz. Alhamdulillah. Saya mau tanya-tanya sedikit Ustadz tentang pesantren Lorong. Boleh Ustadz, boleh. Baik. Ustadz mau tahu ini latar belakang pendirian pesantren Lorong ini seperti apa? Maafin Ustadz, saya buka dulu. Iya. Alhamdulillah, pesantren Lorong Raudah Indonesia ini awalnya berdiri tahun 2018 dengan nama Rumah Quran Bani Thohir. Setelah berjalan 1 tahun, saya berdiskusi dengan istri bahwa kita harus berbuat lebih banyak untuk umat. Kalau kita hanya buat rumah Quran, skalanya terlalu kecil. Jadi harus dalam bentuk pesantren, dan kami bersepakat memberi nama Pesantren Lorong Raudah Indonesia. Bagaimana sampai warga tertarik untuk menjadi santri di pesantren ini, Ustaz? Mungkin karena saya sekeluarga memang punya kegelisahan, ada empati terhadap keadaan di sekitar kami. Terus saya setiap hari kalau lewat di tengah-tengah warga pasti memberi salam. Mau dia masih balita sampai kakek nenek, pasti saya beri salam. Nah itulah mungkin ketika saya memulai mendirikan rumah Quran dengan 1 orang murid, namanya Haidir Syam. Kemudian dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan bukan hanya warga di sekitar lorong ini yang menjadi santri di pesantren Lorong Raudah Indonesia, tapi sudah datang dari mana-mana, termasuk dari Kabupaten Goa, dan sekarang ini jumlahnya ada 210 orang, termasuk guru mengaji. Pak Ustadz, mengingat dulu dari awal pendirian, apa-apa saja yang diajarkan sebagai sebuah lembaga pesantren?
Ya, awalnya mereka belajar Iqra, terus belajar Al-Quran, kemudian tahsin, sambil saban hari kita tanamkan akhlak dan budi pekerti. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang ini kami sudah punya guru mengaji yang ikut membantu kami mengajarkan Al-Quran dan juga transformasi nilai. Sampai terbentuk beberapa Ya, sampai ya, sanggar-sanggar. Ustadz, semoga berkenan. Ya. Bolehkah kita melihat sanggar Al-Quran yang sudah? Bisa sekali Ustadz, bisa sekali. Insya Allah. Iya. Mari Ustadz, silakan. Nah, Ustadz, Ya. ini kan lorong semua. Iya Ustadz. Kalau boleh kita lihat satu persatu, Ustadz. Bisa Ustadz. Mari saya antar Ustadz. Fasilitas yang sudah. Insya Allah. Mari Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Yang ini Ya. sanggar 04 Ustadz. Maksudnya 04 apa tuh? Ini yang keempat menjadi sanggar. Santri yang keempat yang menjadi guru Itu mengaji ada sekaligus berapa jadi banyak sanggar. tuh sanggar? Sekarang sudah ada 25 sanggar. Masya Ya, ada 10 di lorong sini Ustadz. Iya. Selebihnya ada di kompleks lain. Ada bahkan ada satu di Jalan Poros Malino. Boleh kita lihat yang Bisa lainnya? Ustadz, yang dekat-dekat sini. Ya. Ini warga yang di kompleks ini, Iya. katakanlah ini perumahan ya. Iya Ustadz. Ada berapa banyak seluruhnya warga kurang lebih? Setahu saya kalau di kompleks Mangga 3 ini ada sekitar 6.000 warga Ustadz. 6.000. Iya. Nah, yang menjadi bagian dari keluarga besar pesantren itu, Sekarang jumlahnya di pesantren ini santri dan pembina sudah ada 210 orang. misalnya ini yang unit ke-22. 22. Nah, ini berarti guru menjadi guru mengaji yang ke-22 Ustadz. Masya. Ya, sanggarnya begitu juga sekalian. Baik. Iya. Lalu fasilitas yang ada sekarang dari kompleks perumahan ini. Alhamdulillah sekarang ini Ustadz kami sudah punya tenda yang ditempati mengaji setiap 2 kali sepekan. Iya. Di tengah-tengah lorong juga ada sekitar 80 kursi yang ditempati untuk belajar. Ada pos ronda yang kami Dan renovasi. itu rutin setiap hari ya? Iya, setiap hari Ustadz. Libur? Libur terserah kepada pemilik pondok, pemilik sanggar masing-masing. Iya. Iya. Karena pemilik sanggar ini ada yang ibu rumah tangga juga Ustadz, ada yang pekerja seperti itu. Ada nggak masjid yang dijadikan tempat untuk berkumpul suatu waktu, mungkin ada kegiatan pengajian atau apa? Dalam kurun waktu hampir 3 tahun ini memang belum ada kegiatannya. Sambil Kita kita pusatkan di lorong. Ya. Alhamdulillah baru-baru ini kami awal Ramadan kami mendapat bantuan dan sekarang sudah dibangun masjid di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh Haji Kamading dan Ibu Haja Nasrah. Alhamdulillah. Saya lihat ada beberapa sudut yang rumah, kemudian tadi Ustaz Iya. jelaskan dijadikan sebagai sanggar cinta Sanggar. Al-Quran seperti ini kan Iya, 09. iya, Ustaz, iya. Tapi ada juga perpustakaan. Perpustakaan, ya. Ada ruang sholat. Ruang sholat. Ya. Iya. Meskipun itu tidak diikuti oleh seluruh warga Seluruh, ya, iya, jadi Ustaz. beberapa Iya, Ustaz. lokasi yang ya. terdekat kemudian Iya. berkumpul. Iya. Baik. Iya. Kalau seperti ini sanggarnya Ustaz dilengkapi dengan sudut baca. Ini ya. Ini ada sudut bacanya. Ini inisiatif pemilik sanggar. Jadi masing-masing Iya. sanggar cinta Al-Quran mengembangkan mengembangkan, sendiri. ya, Dan mengembangkan. itu secara positif mereka bersaing satu sama lain. Iya, seperti itu Ustaz. Lalu untuk kegiatan wisuda itu per berapa tahun itu Ustaz? Kami laksanakan wisuda 2 kali setahun. Iya. Dari masing-masing kelompok sanggar Al-Quran. Dari masing-masing sanggar yang ada. Masya Allah. Tapi kalau Assalamualaikum. kalau untuk syukuran khatam Iqra dan Juz Ammah, kami memadukan antara tradisi yang dilakukan oleh guru-guru mengaji yang dulu dengan keadaan yang sekarang. Jadi tradisi yang dulu itu mereka datang membawa ayam jantan, Ah. terus nanti disembeli,
Terus orang tuanya rame-rame dengan warga di sini. Syukuran ya. Masak, kemudian dimakan sama-sama Ustadz. Prosesnya seperti itu. Jadi warga pun merasa menjadi bagian. Semua ya? terlibat Ustadz. Iya, semua terlibat. Ini masjidnya Ustadz, alhamdulillah. Sementara dikerja, belum ditempati sholat, tapi berbagai aktivitas belajar mengaji sudah digunakan Ustadz. Ya. Allah. Kita mendoakan mudah-mudahan kampung ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Ustadz, amin. Semoga seperti itu Ustadz. Insya Allah kedepannya bahkan lahir para penghafal Al-Quran di sini. Amin. Sebagai harapan ya Ustadz. Iya. Tanah wakafnya sebelah sana Ustadz. Baik. Iya. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru atau kiai dalam sebuah asrama atau pondok, tempat para siswa menginap selama menuntut ilmu agama. Siswa yang menuntut ilmu di lembaga pesantren juga disebut dengan istilah santri atau santriwati bagi para siswi perempuan. Pesantren Lorong merupakan sebuah lembaga pesantren yang unik yang ada di kawasan perumahan tipe 21 Kompleks Mangga 3 Permai, Dayak, Biringkanaya, Kota Makassar. Disebut sebagai pesantren lorong karena pondok pesantren ini berada di kawasan lorong di areal perumahan yang padat di bagian timur laut kota metropolitan Makassar. Inilah kawasan lokasi pesantren Lorong Raudah. Di sini, para santri memperoleh pelajaran membaca Al-Quran serta pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh Ustadz Rahim bersama beberapa guru lainnya. Kegiatan pembelajaran yang non-formal tersebut berlangsung sepanjang pekan dari Senin hingga Sabtu. Pesantren Lorong tentu saja tidak sama dengan umumnya pondok pesantren yang formal, sebab pesantren Lorong terbentuk dari lingkungan warga Lorong itu sendiri dan berkembang menjadi kawasan yang bernuansa Islami, seperti layaknya sebuah kampus pondok pesantren. Hampir sekitar 4 tahun sejak pendiriannya, beberapa lokasi Lorong ternyata juga sudah menduplikasi apa yang dirintis oleh Ustadz Rahim. Di beberapa rumah yang dijadikan sebagai sanggar Al-Quran, aktivitas belajar mengaji tetap berjalan meski tidak harus Ustadz Rahim yang mengajarkannya. Semenjak berdirinya, pesantren Lorong Raudah sudah mewisuda beberapa orang santri, yang kemudian di antara mereka ada yang juga mampu membimbing dan mengajarkan, khususnya kepada anak-anak kecil untuk belajar membaca Al-Quran seperti yang kita saksikan saat ini. Salah satu dari para santri yang telah diwisuda adalah Ainun Nafisah Andira, santriwati yang kini sudah menghafalkan Al-Quran juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan atau sangat baik, dan pernah meraih predikat terbaik 1 lomba tartil guru mengaji anak dan remaja antar santri pesantren Lorong Raudah. Kegiatan saya sehari-hari yaitu sebagai guru santri, guru tahfiz, dan juga sebagai ketua di santri anak-anak kelas 5 ke bawah maupun kelas 5 ke atas. Prestasi pertama saya yaitu menghafal juz 30, dan yang kedua saya diamanahkan untuk menjadi guru santri baik ibu-ibu maupun anak-anak. Saya juga mendapatkan juara 1 lomba tartil Al-Quran dan juga mendapatkan nilai terbaik saat ujian tahfiz mutkin. Harapan saya ke depannya pesantren Lorong Raudah Indonesia semakin dikenal dan juga diikuti oleh seluruh pesantren-pesantren lain, karena ini adalah pesantren yang menjunjung tinggi Al-Quran serta tempat lahirnya orang-orang yang
mengamalkan Al-Quran. Dan insya Allah pesantren ini akan menjadi tempat lahirnya Hafiz-Hafizah 30 juz Al-Quran. Bapak Syamsuddin Densewang adalah salah satu keluarga yang mendapat amanah dan ditunjuk untuk menyelenggarakan Sanggar Cinta Al-Quran. Untuk mengenal lebih dekat, saya mencoba menjumpai Densewang di sanggar miliknya. Nah pemirsa, saat ini saya berada di salah satu sanggar cinta Al-Quran yang pemiliknya adalah keluarga yang mulanya diikuti oleh sang anak, kemudian ibu, selanjutnya ayahnya. Mereka adalah keluarga yang mendapatkan predikat khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Saya akan menjumpai Bapak Densewang sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak mengganggu sebentar. Boleh di sini? Iya, Pak. Dengan Pak Densewang ya? Iya, Pak. Ibu, Masya Allah saya dengar Bapak mendapatkan predikat khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Betul kan Pak ya? Iya, Pak. Ada berapa orang santri yang mengaji di rumah Bapak ini? Kalau yang saya hitung itu ada 18 orang, Pak. 18 orang. Iya, 18. Mereka belajar mulai dari Iqra. Mulai dari Iqra. Masya Allah. Dan kalau tidak salah anaknya juga ikut mengajar ya Pak ya? Oh iya. Kebetulan anak saya kan santri pertama di pesantren Lorong. Jadi yang pertama putranya. Di- Kemudian ibu ya? Ibu mengaji di mana Bu? Saya mengaji itu di tempatnya Ustaz Rahim. Ustaz Rahim. Sesudah ibu baru Bapak bergabung ya? Iya, Pak. Ada tidak cerita-cerita unik atau mungkin pengalaman kesulitan seperti apa pada saat Bapak dan Ibu Densewang ini mengajar? Oh iya, itulah. Menghadapi kan tidak semua anak tidak sama kesetaraan namanya IQ-nya begitu. Disitulah letak dinamikanya itu mengajar. Begitu ya? Iya. Tapi tentu dihadapi dengan kesabaran ya. Dinikmati, Pak. Masya Allah. Dinikmati. Baik, terima kasih Densewang dan Iya, Ibu. iya. Kita harapkan mudah-mudahan niatnya terus bisa mengajarkan Al-Quran sehingga bisa seperti apa yang kita cita-citakan ya. Iya, amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa Iya, iya. dilanjutkan pelajarannya. Sejak berdirinya hingga saat ini, pesantren Lorong Raudah Indonesia tidak hanya diikuti oleh santri dari kalangan anak-anak saja, tetapi juga oleh para orang tua. Umumnya orang tua ikut terlibat setelah melihat putra-putri mereka yang sudah diwisuda dan sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Hingga kini, tercatat ada 205 orang santri yang mengikuti pelajaran Al-Quran, mulai dari belajar Iqra, tahsin, tajwid, tartil, hingga tahfiz. Para santri tersebut tersebar di beberapa sanggar cinta Al-Quran yang dibentuk di rumah-rumah warga. Salah satu dari tujuan wakaf Al-Quran dan Iqra di pesantren Lorong Raudah Indonesia ini adalah salah satu bentuk syiar dengan harapan agar seluruh santri yang ada di pesantren ini dapat dengan mudah memahami cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Alhamdulillah, saya juga diamanahkan untuk mengelola salah satu sanggar cinta Al-Quran yang ada di pesantren ini, tepatnya yaitu Sanggar 11, yang mana para santrinya yaitu ibu-ibu mulai dari usia 43 tahun sampai manula. Di tengah kesibukan kami sebagai ibu rumah tangga, tapi dengan adanya kegiatan positif seperti ini, kami dapat tetap menjalin silaturahmi dan tetap bisa menjaga bacaan Al-Quran kami.
Pada saat-saat tertentu, pemandangan seperti ini sudah sangat lazim kita temui di sepanjang lorong ini. Warga lorong tidak hanya orang-orang dewasa, tetapi juga oleh kalangan anak-anak yang dengan sukacita dan semangat menuntut ilmu agama. Mereka berkumpul di bawah tenda depan rumah pimpinan pesantren untuk belajar dan mengkaji ilmu-ilmu agama. Selama masa pandemik, dengan segala keterbatasan akibat wabah virus corona, tidak sedikit lembaga pendidikan yang terpaksa harus tutup. Baik yang hanya tutup sementara, bahkan ada yang tutup seterusnya. Namun pesantren Lorong Raudah justru memperoleh hikmah, karena proses belajar dan mengajar semua dilakukan di rumah masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah pegangan Ustadz Rahim dan warga Lorong Raudah dalam menjalankan misi pesantren Lorong untuk ikut serta memberantas buta aksara Al-Quran, dimulai dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dimulai sejak berada di buayan sampai kelak nanti ketika akan masuk ke liang lahat. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Setelah berjalan selama 3 tahun, dengan segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, pesantren Lorong Raudah tetap berkembang perlahan. Bantuan dari dermawan serta wakaf dari beberapa warga, termasuk wakaf berupa lahan kosong. Maka saat ini dibangun sebuah fasilitas masjid, serta sebuah rumah tahfiz yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan pesantren. Di beberapa sudut lorong juga dibangun fasilitas pendukung lainnya yang biasa digunakan untuk proses belajar, misalnya sebuah perpustakaan mini. Perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan. Meski berada dalam kawasan lorong, tapi keberadaannya sangat bermanfaat dan menjadi salah satu sarana yang selalu ramai dikunjungi warga. Nah, pemirsa, setelah kita mengeksplor pondok pesantren Lorong Raudah Indonesia ini, mudah-mudahan saja banyak hal yang bisa menginspirasi warga masyarakat yang berada di gang-gang ataupun di lorong-lorong di setiap penjuru Nusantara ini. Dan kita berharap mudah-mudahan kebersamaan kita bisa memberi manfaat. Akhirnya saya Muhammadiyah Yunus beserta segenap kerabat kerja Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.